faktor-faktor UX apa aja yang efek ke SEO? Yang pertama itu ada page speed. Jadi page speed itu adalah kecepatan sebuah website. Sebenarnya itu faktornya itu banyak dan nanti akan aku jelasin di akhir cara ngitungnya itu kayak gimana atau cara mengetahuinya kayak gimana. Jadi ketika teman-teman itu mengakses sebuah website dari search result, kemudian load time-nya itu lama atau untuk memproses konten atau teman-teman melihat kontennya itu cukup lama, itu pasti akan mempengaruhi UX gitu. Jadi semakin lama loading time dari website tersebut, maka semakin tinggi juga bouncing-nya gitu. Jadi bouncing rate itu atau bouncing itu adalah sebuah indikator atau matrix di mana user itu leave sebuah website gitu. Karena either itu karena dia nggak bisa nge-load kontennya atau dia tidak bisa melihat isi dari web page atau website tersebut gitu. Yang kedua adalah responsive design. Jadi based on statistik di Q4 2023 tahun kemarin berarti ya. Jadi 54,67% dari traffic website itu datangnya dari mobile device gitu. Dan dari sisi SEO juga Google itu sebenarnya ada dua website mobile first indexing. Itu sekarang kalau nggak salah itu udah diutamakan. Jadi ketika kita mendevelop website itu better untuk mendevelop yang responsif. Jadi bisa diakses di mobile maupun di desktop gitu. Untuk meningkatkan rank juga karena mobile itu juga jadi konsiderasi di SEO itu sendiri gitu. Kemudian ada website copy. Jadi copy itu kalau bisa itu engaging dan informatif tapi cukup clear gitu. Dan juga bisa nge-captivate atau nge-encouraging user untuk mengeksplor website kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu baca sebuah konten di sebuah website atau mungkin kopinya itu confusing atau annoying atau mungkin bingung gitu dengan bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya, itu juga akan mempengaruhi experience teman-teman dalam menggunakan website tersebut gitu atau ketika mengeksplor website tersebut. Kemudian faktor lainnya adalah navigation. Website navigation itu sebenarnya harus clear dan easy to navigate for both kita as a user ataupun crawlernya dari mungkin Google gitu. Jadi kalau misalnya navigasinya itu tidak clear atau information arsitekturnya itu tidak clear, maka dari crawlernya itu akan bingung gitu mengindeks website kita dan dari kitanya juga akan bingung nih kita mau nge-explore page ini tuh ada di mana sih atau informasi yang mau kita cari di website ini tuh sebenarnya ada di mana sih gitu. Terus pengelompokannya itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya pengelompokannya itu tidak bagus atau tidak sesuai dengan ekspektasi user atau yang commonly user pahamin gitu, maka akan confusing gitu. Akhirnya user itu nggak akan balik ke website kita lagi gitu. Kemudian ada UI design. Nah, UI design itu mungkin sebagian teman-teman atau mungkin semuanya juga tahu UI design itu apa yang kita lihat di website itu desainnya. Mungkin teman-teman itu ngelihat oh desainnya itu bagus, tapi apakah experience-nya akan bagus itu belum tentu juga. Dan apakah experience bagus itu UI-nya juga bagus itu juga belum tentu. Jadi pentingnya untuk mengimprove dua-duanya itu juga dibutuhkan. Dan faktor ini sebenarnya itu nggak terlalu impact secara langsung ke SEO, tapi ini akan mempengaruhi bounce rate gitu. Jadi biasanya user itu akan lebih tertarik kalau misalnya UI-nya itu cantik gitu. Jadi ketika dia buka website, oh UI-nya itu cantik. Kemudian dia ngerasain experience-nya itu bagus nih. Dan akan ada kemungkinan kemungkinan besar itu akan balik ke website tersebut gitu. Jadi retention dan mungkin kalau misalnya ada klien baru atau segala macam itu juga bisa menjadi daya tambah gitu atau mungkin salesnya bisa naik atau mungkin revenue-nya juga bisa akan naik kalau misalnya ada transaksi di dalamnya gitu. Nah terus untuk selanjutnya gimana sih caranya untuk nge-improve user experience dari sebuah website gitu. Sebenarnya desain itu atau sebuah website
experience-nya itu tidak bisa langsung bagus dalam satu kali proses gitu. Jadi perlu banget berkali-kali iterasi dan juga mungkin brainstorming, riset ke user. Nah, sebenarnya caranya itu mungkin yang sering kita jumpai itu adalah UX audit. Jadi kita mungkin nge-share survei atau teman-teman mungkin kalau misalnya di website kayak e-commerce kadang tuh ada notif email atau mungkin email notif yang di in-app yang isinya itu kayak ngajak kita untuk survei pengalaman pengguna di aplikasi tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh UX audit gitu. Nah, sebenarnya banyak juga. Yang pertama itu data-data yang kita dapetin itu bisa dari mana aja. Yang pertama tadi dari survei, yang kedua itu data yang ada di Google Analytics ataupun data dari seringnya sih di Google Analytics, tapi bisa aja kita dapetin dari yang lain gitu. Jadi hasil interview atau mungkin kalau misalnya ada user testing, biasanya kita pakai atau mencari heat map-nya gitu. Atau kalau misalnya dari Google Analytics kita bisa dapetin data bounce rate, kemudian user flow, dan data-data lainnya akan mendukung untuk mengimprove bagian mana aja sih di sebuah website yang mau kita improve gitu. Terus user testing sendiri itu juga sebenarnya metodenya banyak. Yang pertama itu ada mungkin menggunakan eye tracking atau dia itu interview kemudian dikasih task goal dan segala macamnya gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget dari teman-teman atau tim atau perusahaan teman-teman gitu. Jadi tools apa aja yang bisa digunakan untuk mengimprove user experience dari website kita. Yang pertama itu ada Google PageSpeed Insight atau namanya itu juga ada Lighthouse. Dia itu kalau Lighthouse lebih ke extension. Jadi kalau misalnya teman-teman nge-enable itu dan atau masukin URL dari sebuah web page, dia akan analyze nih dari mulai performance, kemudian SEO dan segala macamnya gitu. Nah, di performance atau di core web vitalnya beberapa matriks itu bisa digunakan atau bisa jadi acuan untuk nge-improve user experience dari sebuah website gitu. Jadi sama kayak yang di PageSpeed tadi itu bisa kita ukur dari atau menggunakan Google PageSpeed Insight ini gitu. Jadi misalnya contohnya load time, kemudian load time itu betternya itu kalau saran dari Google, seingatku kurang dari 3 second gitu. Jadi semakin lama load time-nya, maka ada kemungkinan bounce rate-nya itu makin tinggi gitu. Akhirnya semakin tinggi bounce rate itu akan mengakibatkan rank kita atau rank website kita itu turun gitu. Jadi itu juga pentingnya untuk nge-improve user experience tersebut. Kemudian yang kedua ada Hotjar. Nah, Hotjar ini lebih ke arah user testing sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau testing sebuah web page, terus kita mau lihat nih heat map-nya. Jadi misalnya user itu lebih cenderung itu ngeklik di bagian mana gitu. Nanti bagian yang paling sering diklik atau mungkin bagian yang lebih tinggi interaksinya itu akan berwarna merah. Nah, itu bisa jadi acuan kita juga untuk layouting atau mungkin pengelompokan dari informasi-informasi di website tersebut. Jadi mana bagian yang paling user lihat, kita bisa naruh informasi penting di sudut tersebut gitu. Kemudian ada Google Analytics. Google Analytics itu kita bisa dapetin data seperti bounce rate, kemudian user flow, dan data-data pendukung lainnya yang pastinya akan ngebantu kita untuk nge-improve atau mungkin nge-prioritize atau nge-prioritasin web page mana duluan yang akan kita improve gitu. Semisal ada banyak web page-nya dan mungkin teman-teman perlu memprioritaskan website tersebut atau web page tersebut gitu. Kemudian selanjutnya itu ada sequence stat. Sequence stat ini ada yang namanya fitur set audit. Teman-teman bisa masukin link website teman-teman. Kemudian nanti sistem dari sequence stat itu akan nge-audit atau nge-crawl website tersebut dan nantinya akan nampilin insight-insight yang akan membantu teman-teman untuk nge-improve website teman-teman gitu.